Hampir semua bank di Indonesia menerapkan sistem pengajuan kartu kredit secara online, karena memang hal seperti ini lebih diminati daripada pengajuan offline yang mengharuskan kita untuk datang ke kantor cabang bank penerbit kartu kredit. Tapi apakah sistem pengajuan online kartu kredit ini lebih efektif daripada pengajuan secara offline? Nah, di video kali ini kita akan bersama membahas mana yang lebih efektif, pengajuan kartu kredit secara online melalui aplikasi atau pengajuan offline dengan cara datang langsung ke kantor cabang bank penerbit kartu. Sekaligus di sini kita juga akan membahas secara singkat tentang kelebihan dan kekurangan kedua metode pengajuan tersebut. Di hampir semua aplikasi perbankan yang ada di Indonesia menyediakan fitur pengajuan kartu kredit secara online. Kalaupun di aplikasi internet atau mobile banking itu tidak tersedia, itu biasanya ada pilihan untuk pengajuan melalui website resmi bank penerbit kartu. Metode ini memang paling banyak diminati karena selain proses verifikasi atau proses persetujuannya itu cepat, cara ini dinilai lebih praktis dan tidak mengharuskan kita itu datang ke kantor cabang bank penerbit kartu. Cukup melalui handphone dari rumah sudah bisa mengajukan fasilitas kartu kredit. Tapi tentu saja di balik kemudahan dan kelebihan dari pengajuan online kartu kredit, pasti ada yang namanya sisi kekurangan. Kekurangan dari metode pengajuan online ini salah satunya adalah tidak adanya alasan penolakan ketika permohonan kartu kredit kita itu ditolak. Entah itu faktor slik atau BI checking, faktor rasio kredit, atau faktor teknis seperti kurang lengkapnya persyaratan atau kurang lengkapnya pengisian data kita, itu kita tidak pernah tahu alasan penolakan tersebut kalau kita mengajukan permohonan fasilitas kartu kredit secara online. Jadi di sini kalau kita mau pengajuan ulang, kita itu tidak punya bahan evaluasi mana yang kurang dan mana yang harus diperbaiki supaya pengajuan berikutnya itu disetujui. Nah, kenapa semua pengajuan online kartu kredit itu tidak pernah memberikan alasan yang detail terkait penolakan permohonan fasilitas kartu kredit? Hal tersebut dikarenakan semua verifikasi pengajuan online kartu kredit itu dilakukan by system. Mulai dari cek slik atau BI checking, cek skor kredit, dan cek rasio kredit, semuanya itu dilakukan by system. Tentu saja ketika ada hal yang tidak masuk standar penilaian sistem, maka secara otomatis pengajuan kita itu akan ditolak. Selain itu, kekurangan dari pengajuan kartu kredit secara online itu adalah sistem perbankan itu dapat melihat data yang ada di handphone yang kita gunakan. Hal tersebut dikarenakan karena pada saat apply kartu kredit melalui aplikasi, biasanya itu ada permintaan perizinan kontak dan lokasi. Meskipun tidak semua aplikasi perbankan menerapkan hal seperti ini. Hal tersebut sebenarnya tidak ada pengaruhnya sama sekali kalau pembayaran cicilan kartu kredit kita itu selalu lancar dan tepat waktu. Yang kita khawatirkan itu adalah kalau kita itu mengalami musibah yang namanya gagal bayar, maka pihak bank itu bisa mengakses seluruh kontak di luar kontak darurat yang kita cantumkan. Biasanya hal seperti ini akan dilakukan oleh penagihan pihak ketiga ketika kita itu mengalami musibah gagal bayar kartu kredit. Tapi menurut saya selama penggunaan dalam batas wajar dan sesuai dengan kemampuan, musibah gagal bayar kartu kredit itu sebenarnya bisa dihindari. Jadi semua tergantung kebijakan dari kita masing-masing dalam menggunakan limit kartu kredit. Hal yang paling menarik dari metode pengajuan offline ini adalah proses verifikasi dan penilaian data kita itu dilakukan secara manual oleh analis bank. Tentu saja cara seperti ini akan lebih fleksibel karena kita nanti bisa mendapatkan pemberitahuan ketika data kita itu tidak memenuhi syarat permohonan kartu kredit. Dan biasanya kita akan mendapatkan saran dari pihak bank tentang data mana yang harus diperbaiki. Jadi intinya penolakan itu jelas dan pasti ada alasannya. Sebagai contoh, kalau kita itu punya rasio kredit yang tinggi karena banyaknya pinjaman, maka pihak bank itu akan menyarankan untuk melunasi terlebih dahulu sebagian hutang untuk membuat rasio kredit kita itu menjadi normal. Nah, hal seperti ini tidak bisa didapatkan ketika kita itu melakukan pengajuan kartu kredit secara online. Selain itu, kelebihan dari pengajuan offline ini adalah data yang ada di handphone kita secara otomatis aman. Jadi kalau terjadi musibah gagal bayar, tentu saja yang akan dihubungi hanya sebatas kontak darurat yang kita cantumkan. Kelebihan dari pengajuan offline lainnya itu biasanya limit kredit yang didapatkan itu cenderung lebih besar daripada pengajuan online. Hal tersebut dikarenakan pihak bank itu lebih fleksibel dalam melakukan penilaian penghasilan seseorang di luar penghasilan per bulan yang dicantumkan.
Tapi tentu saja di balik kemudahan dan kelebihan dari pengajuan offline kartu kredit itu pasti juga ada sisi kekurangannya. Kekurangan dari metode pengajuan offline ini adalah proses verifikasinya itu biasanya memakan waktu yang lama, bisa sampai 2 minggu bahkan bisa jadi 1 bulan. Kemudian kekurangan lainnya tentu saja lebih ribet karena mengharuskan kita untuk datang ke kantor cabang bank penerbit kartu. Tentu saja buat orang yang kerjanya itu full time mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat, tentu akan lebih memilih menghindari metode pengajuan kartu kredit secara offline. Oke, itu tadi ulasan singkat tentang kelebihan dan kekurangan pengajuan kartu kredit secara online dan secara offline. Sebagai penutup, buat yang punya pertanyaan seputar kartu kredit, silahkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Semoga ulasan singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai berjumpa di video selanjutnya. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the